Siang teman-teman Dancer, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di chapter 19 dengan judul Designing and Managing Integrated Marketing Communication atau yang biasa kita dengar juga sebagai promotion atau promosi. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Hana Silinaung, yang kedua ada saya sendiri, Jolanda Margareta, lalu yang ketiga ada Timothy Alan Sarjono, keempat ada Sanya Ratu, dan terakhir ada Jonathan Memah. Lalu, apa saja sih topik yang akan dibahas pada chapter kali ini? Yang pertama ada the role of marketing communication atau peran dari marketing communication itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan marketing communication mix. Lalu ketiga, kita akan belajar how do marketing communication work. Nah, keempat, kita akan belajar 8 steps di mana developing effective communication itu seperti apa. Lalu yang kelima, kita akan belajar how should the communication mix be set and evaluate. Dan yang terakhir, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan integrated marketing communication program. Oke, slide selanjutnya, di sini kita membicarakan tentang modern marketing. Ketika kita berbicara mengenai modern marketing, kita tidak hanya membahas tentang mengembangkan produk yang baik, lalu menetapkan harga yang menarik, dan juga dapat diaksesnya. Tapi kita juga harus dapat berkomunikasi dengan para stakeholders dan juga para masyarakat umum. Nah, di sini saya beri contoh, ada 3 produk yang kita sehari-hari pasti sudah pernah lihat ini semua. Pertama ada Oreo. Ini saya yakin semua kalian pasti pernah makan Oreo. Dan ketika kita mendengar kata Oreo, pasti yang kita ingat adalah cara makannya, yaitu diputar, dijilat, dan juga dicelupin, bukan? Nah, lalu yang kedua ada Luwak White Coffee. Mungkin karena kita terlalu sering mendengarkan iklan-iklan atau kuis yang biasanya ada di TV, kuis Luwak White Coffee, passwordnya apa? Kopi nikmat tidak bikin kembung. Nah, itu adalah salah satu reminder bagi konsumen agar mengingat suatu brand atau produk yang berada di masyarakat. Lalu ada juga mengingatkan kita pada masa kecil. Kita biasanya suka lihat iklan permen milk kita. Katanya permen milk kita ini 3 loli milk kita sama dengan 11 susu. Tapi menurut kalian, apakah 3 loli milk kita sama dengan 11 susu? Mungkin saja tidak. Ini cuma sebagai slogan mereka untuk mengingatkan para buyers untuk kalau mau beli permen susu, beli aja permen milk kita gitu. Nah, lanjut ke next selanjutnya, kita akan belajar mengenai the role of marketing communication. Dari definisinya sendiri, yang kata-kata di bold itu sudah kita dapat mengerti bahwa peran dari marketing communication adalah untuk menginform atau menginformasikan, lalu persuade atau membujuk, dan juga remind. Yang tadi saya bilang bahwa ini sebagai reminder atau pengingat bahwa suatu brand tersebut ada. Dan ketika kita mencoba dari suatu produk tersebut, kita akan mengingat dan membelinya kembali. Lalu dikatakan di slide juga bahwa bagian dari promosi ini atau communication ini adalah sebagai wakil dari perusahaan. Apakah suatu brand itu tersebut baik atau buruk, ataukah tidak sesuai fakta, ataukah promosinya itu sangat berlebihan, dan sebagainya. Jadi promosi ini juga sebagai penting, di mana kita tidak boleh melebih-lebihkan suatu barang, karena itu akan berpengaruh buruk ya bagi para perusahaan, karena di mana konsumen tidak akan puas gitu. Kok ini tidak nyata gitu, tidak sesuai dengan fakta yang ada, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke the changing marketing communication environment. Nah, di mana pasti ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor di lingkungan sekitar kita. Contoh yang paling kita sering temui adalah, atau yang kita sering lihat, itu terdapat di faktor teknologi. Nah, misalkan seperti ini. Dulunya kita sering nonton televisi, namun sekarang apakah kita sering? Mungkin tidak. Saya rasa kita sudah beralih ke YouTube atau TikTok, sosial media, dan sebagainya. Mungkin kita sudah
jarang melihat iklan-iklan yang ada di TV. Perkembangannya seperti apa, apakah iklan ini baru, dan sebagainya. Jadi sebagai marketers, kita harus memikirkan strategi yang paling tepat agar produk kita ini bisa dikenal oleh orang banyak. Mungkin karena perubahan teknologi, kita bisa mempromosikan brand kita ini dengan cara lewat sosial media, lalu lewat Instagram dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan online. Ataupun kita masih bisa pasang iklan, tapi pokoknya kita harus memikirkan strategi yang paling tepat dan paling cocok pada produk kita tersebut. Nah, di sini kita akan mengenal namanya marketing communication mix. Di marketing communication mix ini ada 8 major modes of communication. Yang pertama ada advertising. Advertising ini adalah any paid form of non-personal presentation, bisa dalam bentuk ide, terus barang atau goods, dan juga jasa. Nah, kita bisa lihat dari misalkan media cetak. Media cetak di gambar ada contohnya newspaper, magazine, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa lihat dari televisi, radio, billboard, pamflet, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita masuk kepada sales promotion, yaitu adalah seperti trial pencobaan dari sebelum kita membeli barang. Nah, ketika cewek-cewek ini biasanya kita pergi ke toko make up, itu kita akan melihat di sana sampel-sampel. Jadi kita bisa coba dulu, trial dulu nih yang cocok yang mana. Kita tidak membeli, ataupun kalau di supermarket biasanya ada orang-orang yang menawarkan sampel, entah itu bubur bayi atau misalkan yogurt, susu, dan sebagainya. Itu dia termasuk ke dalam yang kategori kedua, yaitu sales promotion. Nah, ketiga ada event dan experience, di mana suatu perusahaan mereka mengadakan suatu event atau di mana mereka dapat berinteraksi langsung dengan para buyers. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada eventnya Teh Pucuk. Mereka mengadakan bazar. Di sana ada 3 kategori makanan, yaitu makanan asin, pedas, dan juga manis. Ternyata minumnya bisa pakai teh pucuk semua gitu. Contohnya seperti itu. Mereka mengadakan event yang menjadi experience bagi buyers mereka. Lalu yang keempat ada public relation and publicity. Ini adalah suatu kegiatan-kegiatan bisa oleh antar pekerja yang berada di suatu organisasi, bisa dengan perusahaan maupun perusahaan dengan juga government. Nah, yang kelima ada online and social media marketing, yaitu contohnya adalah program-program yang dilaksanakan secara online. Misalkan kalau kita lihat di gambar itu ada Shopee Live. Nah, Shopee Live ini biasanya menjual barang-barang gitu kan, rebut-rebutan nih nanti. Misalkan kalau sudah habis, ya sudah programnya sudah tertutup gitu. Dan masih banyak program-program online yang biasanya diselenggarakan oleh suatu brand. Lalu yang keenam ada mobile marketing, yaitu a special form of online marketing that places communication consumers cell phone, smartphone, or tablet. Jadi biasanya ini adalah mirip-mirip seperti tadi juga. Pokoknya kita bisa akses lewat gadget kita. Kita udah nggak perlu lagi nih datang ke store-nya. Kita udah bisa akses semuanya lewat gadget kita. Lalu yang ketujuh ada direct and database marketing, yaitu menggunakan email, telepon, fax, dan juga internet untuk berkomunikasi, dan juga kita biasanya ada respons dari buyers ke suatu produk. Nah, kalau kita lihat di sini ada keluhan yang diajukan dari buyers ke pihak Shopee, mungkin karena paketnya nggak sampai ke rumah atau produknya cacat dan minta uang dikembalikan atau dan sebagainya. Kita bisa menggunakan platform tersebut untuk mengakses misalkan feedback kita di suatu brand itu seperti apa, apakah kita cocok dengan pack tersebut. Lalu biasanya kalau kita naik Grab itu kita bisa memberikan penilaian. Kalau bintangnya 5 berarti itu bagus. Kalau misalkan 1 berarti dia pelayanannya buruk nih, dan sebagainya. Lalu yang terakhir
ini adalah personal selling. Nah, dari gambarnya aja kita udah bisa lihat personal selling artinya adalah face-to-face interaction with one or more prospective purchasers. Jadi adalah interaksi yang dilakukan face-to-face atau secara langsung gitu ya. Misalkan kita menentukan mau beli HP nih, lalu kita berkonsultasi dulu kan, biasanya kalau di counter HP mana sih yang cocok buat saya gitu. Saya maunya RAM segini, kameranya harus yang paling super gitu kan, yang bisa muka saya jadi cantik gitu, dan sebagainya. Itu adalah ke-8 dari jenis marketing communication mix. Dan selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu How do Marketing Communication Work. Nah, jadi dalam melakukan marketing communication ini pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, salah satunya yaitu untuk memperlancar akan penjualan. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi bisa saja dengan marketing communication ini tujuannya untuk menimbulkan akan penilaian dari konsumen agar konsumen dapat memberikan feed atau umpan balik dari produk yang telah kita sampaikan. Nah, bisa saja juga dengan menempatkan citra merek di benak konsumen, bisa saja juga dengan kalau dalam marketing kita sebut itu brand awareness, di mana memberikan kesadaran kepada konsumen bahwa produk kita itu ada. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya, untuk melakukan marketing communication, hal apa yang duluan harus kita lakukan? Nah, hal duluan yang harus kita lakukan yaitu dengan audit komunikasi. Nah, apa itu audit komunikasi? Setelah mendengar kata audit, pasti ada yang berpikiran, oh mungkin ini pengecekan keuangan. Nah, bisa saja seperti itu. Tapi teman-teman, kita akan membahas tentang audit komunikasi. Nah, audit komunikasi ini adalah proses di mana perusahaan itu mencari tahu apakah produk yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik, sesuai pada tujuan mereka kepada konsumen. Nah, dengan audit komunikasi ini, perusahaan itu bisa menganalisa akan proses-proses komunikasi yang terjadi, baik itu dalam faktor internal ataupun eksternal pun, antara karyawan dengan karyawan, ataupun karyawan dengan bosnya, atau komunikasi dengan konsumen secara langsung. Nah, baiklah, pada saat ini kita akan membahas 2 model akan proses komunikasi. Nah, apa saja itu? Kita lihat yang pertama yaitu proses komunikasi model makro. Nah, proses komunikasi model makro ini ada 9 faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama, ada 2 faktor yang mempengaruhi pihak utama, yaitu ada sender dan ada receiver. Nah, kalau kita lihat juga ada 2 faktor yang mempengaruhi akan alat utama, yaitu message dan media. Ada 4 faktor yang mempengaruhi fungsi komunikasi, ada encoding, decoding, response, dan feedback. Nah, kalau kita lihat juga di tengah ada noise. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu sender. Nah, sender itu adalah orang yang mungkin bisa dibilang mereka yang memulai pesan, di mana mereka perlu tahu konsumer seperti apa yang mereka targetkan, dan dengan begitu juga mereka bisa mengharapkan feed dari konsumen. Nah, kalau kita lihat setelah di sender ke encoding. Nah, di encoding ini pada tahap ini di mana sender perlu mempersiapkan akan nanti apa yang akan mereka iklankan. Mereka gunakan simbol-simbol seperti apa, cara bicara mereka. Nah, di sini mereka mempersiapkannya agar apa yang mereka sampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada konsumen. Nah, setelah di encoding kita lihat ada message atau media. Nah, pada tahap inilah mereka atau sender perlu mencari akan media yang nanti dapat secara efisien untuk menampilkan akan pesan yang harus mereka sampaikan kepada konsumen. Nah, setelah di media datanglah ke decoding, di mana di decoding ini
konsumen, di tahap inilah konsumen perlu memaknai atau pada tahap ini konsumen menerima pesan dari sender, di mana mereka apabila sender menyediakan akan pesan yang mudah dipahami, nah pada tahap ini pasti juga receiver akan menerima akan pesan itu dan mereka mudah memahami akan pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada receiver. Nah, receiver ini adalah orang yang nanti akan menerima pesan. Mereka juga yang akan memberikan respons. Nah, kalau kita lihat setelah decoding, ada receiver, setelah itu ada respons. Nah, respons ini adalah tanggapan yang diberikan oleh respons ini adalah reaksi dari konsumen atau tanggapan dari konsumen. Jika mereka tertarik, tentu mereka akan melakukan tindakan yaitu membeli. Mereka suka, mereka beli. Nah, namun begitupun sebaliknya. Jika tidak, ya tidak akan membeli. Nah, setelah direspons, kita lihat di sini ada feedback. Feedback ini merupakan umpan balik di mana setelah receiver membeli akan produk, mereka merespon dan di sini mereka memberikan feedback atau mereka bisa saja memberikan penilaian. Kita tahu bersama di mana kalau kita pernah belanja di Shopee, pasti nanti akan ada kesempatan bagi pembeli untuk memberikan penilaian apakah produk itu sampai dengan baik, tidak ada kekurangan. Nah, itulah feedback. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada noise. Nah, apa itu noise? Noise itu adalah hambatan atau kita bisa bilang itu yang menjadi gangguan berjalannya komunikasi yang efektif, karena bisa saja noise ini bisa berupa karena perbedaan budaya jadi sulit untuk memahami pesan yang disampaikan. Mungkin budaya dari sender berbeda dengan receiver, nah jadilah perbedaan. Nah, kita masuk pada model yang kedua. Model yang kedua yaitu respon konsumer dalam bentuk model mikro. Nah, kalau kita lihat di gambar itu ada 4 model mikro, namun keempat ini melewati 3 tahap yang sama. Nah, apa itu 3 tahap yang sama? Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini di mana kemampuan dari konsumen untuk menilai atau mempertimbangkan akan produk yang mereka lihat. Nah, yang kedua setelah kognitif ada afektif, di mana afektif ini sikap yang ditunjukkan oleh konsumen terhadap produk tersebut. Nah, dan yang terakhir ada behavior. Behavior ini setelah mereka mempertimbangkan, mereka menunjukkan sikap mereka suka atau tidak. Nah, di sini behavior tindakan dilakukan. Mereka mungkin bisa saja akan membeli akan produk tersebut. Nah, mari kita bahas, tapi saya hanya akan membahas 2 model saja. Yang pertama yaitu ada AIDA model. Nah, AIDA model ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama A. A itu diartikan sebagai attention, di mana pada tahap ini bisa saja brand awareness terjadi. Yang awalnya konsumen tidak tahu akan produk tersebut. Nah, di sini dengan adanya komunikasi, konsumen bisa tahu atau sadar akan adanya brand dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah interest, I. Nah, setelah melihat produk, mereka tahu akan brand tersebut ada, pasti mereka akan mencari tahu akan value dari produk tersebut. Setelah itu ada desire, di mana keinginan dari konsumen untuk memiliki produk yang kita promosikan, yang perusahaan iklankan. Nah, yang terakhir yaitu ada A, yaitu action. Nah, di sini setelah mereka melihat nilai-nilai dari suatu atau value dari suatu barang, nah mereka suka dengan barang itu. Nah, di sini keinginan mereka untuk membeli. Nah, action itulah tindakan mereka. Yang kedua, kalau yang kedua itu kita akan membahas mengenai hierarchy of effect model. Nah, hierarchy of effect model ini yang paling sering digunakan. Kalau kita lihat ada 6 tahap di situ. Yang pertama yaitu ada awareness. Nah, awareness itu dimana mungkin pada tahap ini customer belum tahu, belum sadar akan adanya produk dari suatu perusahaan. Nah, maka dari itu, perusahaan perlu
menyampaikan atau memberitahukan kalau produk mereka itu ada. Nah, setelah di awareness kita datang ke knowledge. Nah, di knowledge ini di mana setelah konsumen sadar kalau akan adanya satu brand, nah mereka mulai mencari manfaat-manfaat, oh produk ini manfaatnya ini, bisa saja mereka cari lewat review-review dari orang yang sudah memakainya, terus timbul dalam pemikiran kita. Nah, kalau itu adalah produk yang baru dirilis, bagaimana mereka melihat lewat review-review akan manfaat produk tersebut. Nah, maka dari itulah tugas dari perusahaan, di mana perusahaan perlu menyediakan begitu banyak informasi tentang produk-produk yang mereka luncurkan, agar konsumen bisa tahu akan manfaat-manfaat apa dari produk yang kita luncurkan, agar intinya mereka bisa melihat value-value di situ dan mereka tidak perlu beralih ke kompetitor lain atau ke perusahaan lain. Nah, yang berikutnya setelah knowledge ada liking. Nah, di sini konsumen sudah mengetahui produk kita. Nah, mereka sudah sadar, lalu bagaimana perasaan mereka setelah mengetahui akan manfaat-manfaat? Nah, tentu harus berusaha agar konsumen itu menyukai produk yang kita luncurkan. Nah, jika kita melihat, ternyata masih ada ya konsumen yang tidak suka dengan produk kita. Nah, maka dari itu perlu berusaha memperbaiki dan mengulang kembali komunikasi, menyampaikan kembali sesuai dengan apa yang menjadi akan keinginan dari konsumen agar mereka suka dengan produk kita. Nah, yang berikutnya yaitu ada preference. Nah, pada tahap ini konsumen mungkin memang sudah suka produk kita, namun mereka masih suka dengan produk lain. Maka dari itu harus menonjolkan fitur-fitur atau kelebihan dari produk kita. Yang berikutnya ada conviction. Nah, pada tahap ini konsumen mungkin sudah lebih menyukai, tapi kita perlu membangun akan keyakinan dari konsumen terhadap produk kita. Nah, dan pada tahap terakhir yaitu purchase. Yaitu disinilah proses pembelian terjadi. Jika konsumen sudah yakin, pastinya mereka akan membeli. Nah, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Developing Effective Communications. Ada 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu identify the target audience atau mengidentifikasi target audience. Mengidentifikasi target audience adalah suatu proses dari mengidentifikasi haruslah dimulai dengan target audience yang jelas. Nah, target audience sendiri adalah suatu pengaruh yang kritis terhadap keputusan dari komunikator tentang apa saja yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan juga kepada siapa. Langkah yang kedua, set the communications objective atau menetapkan tujuan komunikasi. Yang pertama, establish need for category, menetapkan kebutuhan untuk kategori. Menetapkan kebutuhan untuk kategori adalah menetapkan kategori produk atau layanan produk yang diperlukan untuk menghapus atau untuk memuaskan suatu perbedaan yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan juga keadaan motivasi yang diinginkan. Sebuah mobil listrik adalah a new to the world product yang dimana produk ini akan selalu dimulai dengan suatu komunikasi yang objektif untuk menetapkan kebutuhan kategori. Yang kedua, build brand awareness atau membangun kesadaran brand. Ini mendorong kemampuan dari konsumen untuk mengenali atau mengingat akan suatu brand secara cukup rinci untuk melakukan suatu pembelian. Yang ketiga, build brand attitude atau membangun sikap brand. Ini membantu konsumen mengevaluasi kemampuan brand yang dirasakan untuk memenuhi akan kebutuhan yang relevan saat ini. Kebutuhan brand yang relevan ini mungkin akan berorientasi negatif,
yaitu penghindaran dan penghapusan masalah, dan juga kepuasan yang tidak lengkap, atau berorientasi positif, yaitu kepuasan sensorik dan juga stimulasi intelektual. Ada suatu produk dari pembersih rumah tangga. Nah, produk ini seringkali menggunakan solusi masalah dari produk makanan yang dimana sering menggunakan iklan yang berorientasi sensorik untuk menekankan daya tarik nafsu makan. Yang keempat, influence brand purchase intention atau mempengaruhi niat pembelian brand. Ini memindahkan konsumen untuk memutuskan untuk membeli brand tersebut atau mengambil suatu tindakan terkait dengan pembelian. Contohnya, penawaran promosi kupon atau penawaran 2 for 1. Penawaran ini mendorong konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membelinya. Tapi banyak konsumen yang tidak memiliki kebutuhan kategori. Jadi mereka tidak mungkin untuk membuat atau membentuk niat untuk membeli. Kemudian langkah yang ketiga, design the communications atau desain komunikasi. Untuk mencapai respons yang diinginkan, perlu adanya merumuskan komunikasi untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang harus dikatakan? Atau message strategi. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengatakannya? Atau creative strategi. Dan yang ketiga, siapakah yang harus mengatakannya? Atau message source. Yang pertama, message strategi atau strategi pesan adalah manajemen mencari banding, tema atau ide yang akan mengikat ke posisi brand dan membantu menetapkan points of parity atau points of difference. Contohnya, mendapat suatu pembersih pakaian. Ini adalah janji dari penghargaan rasional setelah pengalaman dari hasil penggunaan. Yang kedua, kreatif strategi atau strategi kreatif. Ini adalah efektivitas komunikasi yang tergantung pada seberapa baik pesan yang diekspresikan dan juga pada isinya. Jika suatu komunikasi tidak efektif, maka itu mungkin berarti pesan yang salah digunakan atau pesan yang benar tetapi diekspresikan dengan kurang baik. Kreatif strategi adalah marketers yang menerjemahkan pesan mereka ke dalam suatu komunikasi yang tertentu. Secara luas, hal ini dapat mengklasifikasikan mereka sebagai informational dan transformational. Informational appeals atau banding informasi. Atau menguraikan produk atau pelayanan atribut atau juga manfaat. Contoh dalam iklan adalah solusi masalah dalam iklan, yaitu Elif menawarkan bantuan paling lama untuk rasa sakit dan juga rasa nyeri. Kemudian iklan produk demonstrasi. Thomson Water Seal dapat menahan hujan lebat, salju, dan juga panas. Lalu iklan perbandingan produk. AT&T menawarkan jaringan 4G terbesar dan juga testimoni dari selebriti. Kemudian transformational appeals atau banding transformasi atau menguraikan manfaat atau gambar yang tidak terkait dengan produk. Ini mungkin menggambarkan orang-orang seperti apa yang menggunakan brand. VW diiklankan kepada orang-orang muda yang aktif dengan campaign Drivers Wanted yang terkenal. Atau pengalaman seperti apa hasil dari penggunaan. Pringles diiklankan Once you pop, the fun don't stop selama bertahun-tahun. Daya tarik transformasional sering mencoba membangkitkan perasaan yang akan memotivasi pembelian. Komunikator menggunakan daya tarik negatif seperti rasa takut, rasa bersalah, dan juga rasa malu untuk membuat orang melakukan sesuatu seperti menyikat gigi mereka dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan
atau bisa saja berhenti dari melakukan hal-hal yang seperti merokok, menyalahgunakan alkohol, dan juga makan makanan yang berlebihan. Komunikator juga menggunakan daya tarik secara emosional, yaitu daya tarik emosional positif seperti humor, cinta, kebanggaan, dan juga sukacita. Keajaiban dari iklan adalah untuk menghidupkan konsep abstrak di pikiran dari target konsumen. Dalam suatu iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul, salinan, ilustrasi, dan juga warna. Dan untuk pesan radio, komunikator harus memilih kata-kata, kualitas suara, dan juga vokalisasi. Suara penyiar yang mempromosikan mobil bekas harus berbeda dari yang mempromosikan mobil baru. Jika pesan itu harus dibawa di televisi atau secara langsung, semua elemen ini ditambah dengan bahasa tubuh yang harus direncanakan. Pesan online, tata letak, font, grafik, dan juga informasi visual dan verbal lainnya juga harus ditata. Message source atau sumber pesan. Riset menunjukkan bahwa kredibilitas sumber sangat penting untuk penerimaan pesan. Ada 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi, yaitu yang pertama, expertise atau keahlian. Expertise adalah pengetahuan khusus yang dimiliki oleh komunikator untuk mendukung klaim. Yang kedua, trustworthiness atau kepercayaan. Trustworthiness menggambarkan seberapa objektif dan jujurnya sumber tersebut. Seorang teman lebih terpercaya daripada seorang yang asing atau orang sales. Dan orang yang tidak dibayar ketika mempromosikan produk dilihat lebih terpercaya dibanding mereka yang dibayar. Dan yang ketiga, likability atau kesukaan. Menggambarkan sumber daya tarik diukur dalam hal keterus-terangan, humor, dan juga kealamian. Jika seseorang memiliki perilaku positif terhadap sumber dan pesan atas perilaku negatif terhadap keduanya, keadaan kongruitas dikatakan ada. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi jika konsumen mendengar selebriti yang disukai memuji brand yang tidak disukainya? Charles Osgood dan Percy Tenenbaum percaya bahwa perubahan sikap akan terjadi yang meningkatkan jumlah kesesuaian antara dua evaluasi. Select the communications channels. Communications channels bisa personal dan bisa juga non-personal. Personal communications channels membiarkan 2 orang atau lebih berkomunikasi face-to-face atau orang ke audiens melalui telepon, surat, atau juga email. Mereka memperoleh efektivitas mereka dari individualized presentation dan dari feedback dan termasuk pemasaran langsung, penjualan pribadi, dan dari mulut ke mulut atau mouth to mouth. Positive word of mouth kadang-kadang terjadi secara organik, dengan sedikit iklan. Lebih banyak pengiklan sekarang mencari media yang diperoleh lebih besar, komentar profesional yang tidak diminta, entry blog pribadi, dan juga diskusi jejaring sosial. Sebagai hasil dari media yang berbayar dan upaya media yang dimiliki. Memilih acara yang unik juga dapat membantu, seperti yang diketahui Volkswagen dengan promosi Shark Week-nya. Shark Week Discovery Channel adalah fenomena TV budaya yang membentang lebih dari 25 tahun dan selalu menghasilkan peringkat tinggi. Untuk meningkatkan afinitas brand atau brand affinity di antara pria untuk VW Beetle yang baru didesain ulang, Volkswagen dan mitra agensinya membentuk sponsor untuk Shark Week dan menciptakan kandang menyelam yang jatuh ke perairan yang dipenuhi oleh hiu.
Shark observation cage seperti yang disebut adalah beetle yang beroperasi penuh. Gambar yang menakjubkan menunjukkan mobil mengemudi di dalam dasar laut dengan hiu-hiu yang berputar-putar di sekitar mobil tersebut. Campaign ini menghasilkan video bermerek VW yang ditayangkan dan juga online yang didukung oleh banyak media sosial. Campaign ini disukai di Facebook sekitar 1,8 juta kali dan penjualan meningkat 50%. Pembeli laki-laki naik dari 20% menjadi 40%. Word of mouth bisa sangat efektif untuk bisnis yang lebih kecil, dengan siapa pelanggan mungkin merasakan hubungan yang lebih pribadi. Banyak yang berinvestasi dalam berbagai bentuk media sosial untuk mengeluarkan kata-kata daripada koran atau radio. Southern Jewels yang dimulai oleh lulusan perguruan tinggi baru-baru ini menemukan penjualan 2 kali lipat lebih dari 6 bulan setelah mulai aktif menggunakan perangkat lunak seperti Facebook, Twitter, dan juga e-commerce. Selanjutnya ada non-personal mass communication channels. Nah, ini tuh apa sih? Oke, jadi non-personal communication channels ini kan merupakan komunikasi yang ditujukan lebih dari satu orang yang mencakup periklanan, sales promotion, event, experience, dan juga hubungan masyarakat. Nah, pada saat ini kan banyak banget nih marketers yang menggunakan cara-cara baru untuk memberikan experience kepada customer mereka. Contohnya ada perusahaan yang menggunakan art museum atau bahkan kebun binatang dan tempat-tempat lainnya untuk memberikan experience yang dapat mengentertain customer mereka. Contohnya tuh ada perusahaan telekomunikasi AT&T dan juga IBM. Nah, dua perusahaan itu mensponsori pertunjukan simfoni dan pameran seni, atau bahkan ada perusahaan perbankan yang namanya Citibank. Mereka itu dalam mempromosikan perusahaannya, mereka tuh mensponsori masyarakat melalui layanan-layanan yang unik. Sedikit cerita mengenai Citibank ini. Untuk menggayat mass market, Citibank ini mempromosikan perusahaan mereka menggunakan program yang namanya bike sharing. Nah, program ini tuh memungkinkan buat member-member mereka menggunakan sepeda City Bike dari satu titik ke titik lainnya. Nah, Citibank itu mensponsori 10.000 City Bike di 600 stasiun di seluruh kota New York. Triknya itu sebenarnya simple. Para pesepeda itu cuma perlu membayar membership fee di Citibank dan juga usage fee berdasarkan waktu penggunaan mereka. Nah, program ini tuh di tahun pertamanya aja udah sukses banget. Dengan buktinya ada jutaan orang yang menggunakan layanan City Bike. Nah, program Citibank ini memberi inovasi dan membuat masyarakat merasakan bahwa Citibank itu merupakan a company for me. Dengan kepercayaan customer terhadap Citibank, mereka tuh dapat meraih sukses dan memberikan experience kepada customer. Dalam hal ini, berefek pada peningkatan jumlah nasabah Citibank itu sendiri. Oke, kan dalam menarik minat market itu kan banyak banget nih cara yang unik yang dilakukan oleh marketers. Salah satunya membuat iklan, dan banyak dari iklan-iklan ini tuh menggunakan metode yang namanya playing tricks to build a brand. Nah, dalam upaya menarik minat market, banyak banget nih marketers yang menggunakan advantage dari teknologi digital untuk mempromosikan brand mereka. Contohnya melalui iklan komersial di TV, YouTube, atau bahkan menggunakan platform digital lainnya. Contohnya tuh ada perusahaan telekomunikasi LG yang berbasis di Busan. Mereka tuh membuat iklan prank job interview di mana mereka tuh mengganti kaca jendela di ruang kantor dengan layar Ultra HD TV buatan mereka yang baru. Nah, di gambar itu tuh menampilkan pemandangan kota, dan sementara interviewnya sedang berlangsung, ada tuh meteor raksasa yang menghantam kota yang bikin si targetnya panik karena resolusinya tuh tinggi banget dan tampak nyata. Atau bahkan ada Samsung yang mereka tuh mendemonstrasikan fitur eye tracking di Galaxy S4 dengan mengadakan challenge siapa yang bisa bertahan natap layar si Galaxy S4 ini yang ditaruh setinggi mata di tempat umum selama 1 jam. Dia tuh berhak mendapatkan brand new Galaxy S4. Nah, dari contoh-contoh iklan ini kan viral banget karena sangat entertain kan. Dampaknya itu mereka tuh bisa menggayat market, dan banyak customer membeli produk-produk mereka, dan ini tuh menaikkan brand positioning mereka. Kemudian ada integration of communication channels. Mass communication channels atau komunikasi massa ini kan mempengaruhi attitude dan juga behavior melalui two-step kan.
Yang pertama itu ada first flown from radio, television, and print to opinion leaders to population yang sangat terlibat dengan media. Kemudian yang kedua, flow from influencer to population yang kurang terlibat dengan media. Nah, two-step flow ini kan memiliki beberapa implikasi nih. Yang pertama itu ada pengaruh media massa itu nggak terdirect, terus kurang kuat dan nggak otomatis seperti yang diperkirakan oleh marketers. Yang kedua, two-step flow ini menentang gagasan bahwa gaya konsumsi terutama dipengaruhi oleh efek tickle up dan tickle down dari media massa. Kemudian yang ketiga ada mass communicator itu harus mengarahkan pesan secara khusus kepada opinion leaders dan orang-orang yang terlibat dengan media dengan membiarkan mereka membawa pesan tersebut kepada orang lain. Oke, kemudian ada establish the total marketing communication budget. Yang pertama ada affordable method. Nah, affordable method ini merupakan cara perusahaan menetapkan anggaran komunikasi sesuai dengan kemampuan mereka. Namun seringkali ini tuh mengabaikan peran marketing communication sebagai investasi dan dampaknya tuh langsung pada volume penjualan dan anggaran tahunan yang nggak pasti. Yang kedua ada percentage of sales method. Nah, perusahaan itu menetapkan communication expenditure pada specified percentage dari penjualan saat ini atau diantisipasi dengan harga penjualan. Percentage sales ini memandang penjualan sebagai penentu komunikasi daripada hasilnya. Ini tuh mengarah pada anggaran yang ditetapkan oleh ketersediaan dana dari market opportunities. Akibatnya itu, ini tuh menghambat eksperimen dengan komunikasi countercyclical atau pengeluaran agresif. Nah, keuntungan fluktuasi dari penjualan tahun ke tahun juga terganggu untuk proses perencanaan jangka panjangnya. Oke, kemudian yang ketiga ada competitive parity method. Nah, perusahaan itu menetapkan anggaran komunikasi untuk mencapai share of voice parity dari kompetitor. Kemudian yang keempat ada objective and task method. Nah, ini tuh di mana perusahaan diminta untuk mendevelop communication budget dengan mendefinisikan tujuan spesifik, mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Nah, untuk mencapai objektifnya, itu diperlukan yang pertama namanya establish the market share goal. Kemudian yang kedua, share the percentage of the market that should be reached by advertising. Kemudian yang ketiga, estimate the percentage of our prospect who would be persuaded to try the brands. Yang keempat, calculate the number of advertising impression per 1% trial rate. Kemudian yang kelima ada find the number of gross rating point that be purchased, dan yang terakhir ada calculate the necessary advertising budget on the basis of the average cost of buying a gross rating point. Nah, kemudian yang terakhir untuk part ini ada communication budget trade-off. Nah, dengan menerapkan prinsip ekonomi itu bisa menjadi tantangan tersendiri nih bagi marketers. Nah, budget marketing communication kan cenderung lebih tinggi ketika perusahaan itu mendapat low channel support. Marketing program itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak pelanggan yang sulit dijangkau, customer decision yang semakin kompleks, kebutuhan pelanggan yang nggak homogen, dan juga pembelian dengan kuantitas yang kecil. Oleh sebab itu, marketer harus menetapkan total communication budget sehingga keuntungan marginal dari last communication dollar sama dengan keuntungan marginal dari penggunaan last dollar in the best non-communication. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Jonathan Memah. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang selecting the marketing communication mix. Perusahaan mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran mereka di atas 8 mode komunikasi utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran online dan media sosial, pemasaran seluler, pemasaran langsung dan basis data, dan tenaga penjualan. Perusahaan selalu mencari cara untuk mendapatkan efisiensi dengan mengganti satu alat komunikasi dengan yang lain. Banyak yang mengganti beberapa aktivitas penjualan lapangan melalui iklan, surat langsung, dan pemasaran jarak jauh. Kita masuk ke dalam karakteristik of the marketing communication mix. Yang pertama, advertising atau iklan. Berdasarkan beberapa pengamatan, iklan dibagi atas 3 pemahaman atau karakteristik, yaitu yang pertama, pervasiveness. Pervasiveness adalah pesan iklan yang memungkinkan penjual untuk mengulang pesan berkali-kali
untuk dapat memantapkan penerimaan informasi tentang subjek atau objek pesan yang ingin disampaikan. Hal ini juga memungkinkan pembeli untuk menerima dan memeningkan pesan dari berbagai pesaing. 2. Yaitu amplify expressiveness. Adalah sifat dari pesan suatu iklan yang mampu mendramatisasi suatu produk melalui gambar dan suara untuk memengaruhi perasaan konsumen untuk membeli suatu produk atau tertarik pada jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu kontrol. Pengiklan atau penjual dapat memilih aspek dan produk untuk mengontrol pesan iklan agar konsumen dapat menjadi fokus dan lebih terarah dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan menawarkan 3 manfaat atau karakteristik khusus, yaitu yang pertama, ability to be attention getting atau kemampuan untuk menarik perhatian. Nah, contohnya yaitu mendapatkan diskon atau potongan harga, menerapkan buy one get one atau beli satu gratis satu, atau juga berupa gratis ongkir yang diberikan online shopping yaitu Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kedua yaitu insentif, berupa penawaran dari seller kepada konsumen ketika mereka membeli produk terbaru mereka, yaitu dengan memberikan item gratis, harga khusus untuk badal produk, kupon, undian, dan lain-lain. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk memberikan nilai terhadap strategi atau produk dari seller tersebut. Yang ketiga yaitu invitation atau undangan. Surat undangan ini ditulis ke berbagai perusahaan dan klien untuk memberitahu tentang penjualan yang mungkin terjadi dalam bisnis atau produk kita. Selain itu, undangan ini memberitahu kepada klien tentang diskon dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Dengan begitu, kita dapat menarik pelanggan dan menciptakan minat untuk mengunjungi penjualan kita. Selanjutnya yaitu event and experience atau acara dan pengalaman. Peristiwa dan pengalaman menawarkan banyak keuntungan selama memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama relevan. Berarti acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dan dapat dianggap sangat berpengaruh karena konsumen seringkali secara pribadi berinvestasi menurut hasil yang telah diberikan. Kedua yaitu engaging atau melibatkan, yaitu mengingatkan kita kepada kualitas hidup, real time, acara, dan pengalaman para seller akan lebih aktif menarik bagi konsumen. Yang ketiga yaitu implicit, merupakan strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen. Selanjutnya yaitu public relation dan publicity, publik dan publikasi. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas khusus, yaitu yang pertama high credibility atau kredibilitas tinggi. Membangun kredibilitas di perusahaan harus dilakukan dalam membangun merek yang sukses. Jika kita menunjukkan efisien di bidang kita, semakin banyak kepercayaan yang kita bangun antara perusahaan dan calon konsumen. Kedua yaitu ability to reach hard to find buyer, atau kemampuan untuk menjangkau pembeli yang sulit ditemukan. Nah, para pemimpin harus menerapkan berbagai strategi untuk dapat menjangkau konsumen, yaitu dapat dengan menerapkan pengembangan atau operasi produk, memungkinkan brand agar berbeda dari yang lain, mencoba hal-hal yang baru. Ketiga yaitu dramatization atau dramatisasi. Pimpinan dapat menceritakan kisah di balik sebuah perusahaan, merek atau produk dengan cara melalui mendramatisasi. Selanjutnya yaitu online and social media marketing atau pemasaran online dan media sosial. Terbagi atas 3 karakteristik, yaitu yang pertama reach, informasi atau hiburan yang dapat diberikan dan disiapkan sebanyak atau sedikit
yang diinginkan oleh konsumen. Kedua yaitu interaktif. Informasi dapat diubah atau diperbarui tergantung pada respon, mood, dan tanggapan orang tersebut. Ketiga yaitu up to date. Sebuah pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat dan disebarkan melalui saluran media sosial. Selanjutnya yaitu mobile marketing atau pemasaran seluler. 3 karakteristik yang membedakan pemasaran seluler adalah yang pertama, timely atau tepat waktu. Komunikasi seluler memiliki kepekaan waktu dan mencerminkan kapan dan di mana konsumen berada. Kedua, yaitu influential atau berpengaruh. Informasi yang diterima atau diperoleh melalui smartphone dapat menjangkau dan mempengaruhi konsumen saat mereka membuat keputusan pembelian. Kedua, yaitu pervasif. Konsumen biasanya membawa smartphone kemana-mana sehingga pesan bisa sampai dengan cepat atau dengan mudah. Selanjutnya yaitu direct and database marketing atau pemasaran langsung dan database. 3 karakteristik penting dari pemasaran langsung dan database adalah yang pertama, personal atau pribadi. Pendapat dan pengalaman dapat disimpan dalam database besar dan dimasukkan ke dalam pesan pribadi. Kedua yaitu proaktif. Bagian dari direct marketing yang dapat menciptakan perhatian, memberitahu dan mengajak konsumen dalam bertindak. Ketiga yaitu complementary atau pelengkap, yaitu dapat disediakan informasi produk yang membantu komunikasi pemasaran lainnya, khususnya dalam hal e-commerce, yang dapat membantu untuk melengkapi komunikasi pemasaran lainnya. Selanjutnya yaitu personal selling atau penjualan pribadi. Personal selling memiliki 3 kualitas penting, yaitu yang pertama, customize. Personal selling menciptakan rangkaian tindakan langsung dan interaktif antara 2 orang atau lebih, sehingga setiap orang dapat mengamati reaksi satu sama lain. Kedua yaitu relationship atau berorientasi pada hubungan. Personal selling memungkinkan kita untuk menemukan hubungan yang baik, mulai dari hubungan penjualan dan persahabatan dengan para konsumen secara berkelanjutan. Ketiga yaitu respon oriented atau berorientasi pada respon. Pembeli biasanya menerapkan pilihan pribadi dan terdorong untuk langsung merespon atas suatu penawaran. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu factors in setting the marketing communication mix. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan komunikasi yang baru, yaitu berupa jenis pasar produk, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahap siklus hidup produk. Termasuk yang pertama yaitu type of product market. Ada 2 tipe dasar pasar produk, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis. Perbedaan utama antara keduanya adalah pasar bawah, pasar bisnis berfokus hanya pada penjualan pribadi, namun pasar konsumen bertujuan untuk penjualan, promosi, dan iklan. Secara garis besar, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Kombinasi keduanya dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Meskipun pemasar lebih mengenalkan panggilan penjualan di pasar bisnis, periklanan tetap memainkan beberapa peran penting, yaitu yang pertama, periklanan dapat memberikan pengenalan kepada konsumen dan produknya. Kedua, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Ketiga, iklan pengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Keempat, iklan yang menaruhkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web perusahaan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Kelima, perwakilan penjualan dapat menggunakan saringan iklan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Keenam, periklanan dapat mengingatkan pelanggan dengan cara menggunakan produk atau meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjualan terutama untuk mengumpulkan pesanan mingguan dari pedagang untuk melihat bahwa stok yang cukup masih tersedia atau apa tidak. Namun, tenaga penjualan perusahaan dapat memberikan 4 kontribusi penting,
yaitu yang pertama, increase stock position atau meningkatkan posisi persediaan. Perwakilan penjualan dapat memujuk para pedagang untuk mengambil lebih banyak stok dan mencurahkan lebih banyak ruang untuk merek perusahaan. Yang kedua yaitu build enthusiasm atau membangun antusiasme. Perwakilan penjualan dapat membangun antusiasme dengan pedagang melalui mendramatisasi dukungan dan komunikasi yang direncanakan untuk merek perusahaan. Ketiga, mengelola akun utama. Perwakilan penjualan dapat mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan bisnis dengan akun yang paling penting. Selanjutnya yaitu buyer readiness stage atau tahap kesiapan pembeli. Alat komunikasi efektivitas biaya bervariasi pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Berdasarkan gambar 19.4, di situ ditunjukkan bahwa efektivitas biaya relatif dari 3 komunikasi hingga publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap pembangunan kesadaran. Bagian penting dalam tahap ini adalah membangun kesadaran masyarakat. Untuk itu, kita harus fokus pada iklan yang tepat dan publisitas produk. Dengan begitu, para konsumen akan bisa dapat memahami produk yang akan kita jual. Selanjutnya yaitu product life cycle stage atau tahap siklus hidup produk. Pada tahap pengenalan siklus produk, perikanan, acara dan pengalaman dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi dan diikuti oleh penjualan pribadi. Hal ini untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan dan pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Dalam tahap pertumbuhan produk, permintaan pelanggan adalah prioritas tertinggi. Tahap pertumbuhan produk memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas biaya. Oleh karena itu, dalam tahap siklus hidup produk, semua alat komunikasi lainnya dapat dikurangi, sementara promosi tetap masih diprioritaskan. Kita masuk kepada bagian terakhir yaitu measuring communication results atau mengukur hasil komunikasi. Pengukuran adalah kunci masa depan dalam komunikasi. Untuk dapat mengembangkan metode yang lebih baik dan mengkomunikasikan materi yang sulit dalam waktu yang lebih singkat, kita membutuhkan metode untuk mengukur hasilnya. Setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, perusahaan harus mengukur dampaknya dengan menanyakan kepada audiens apakah mereka mengenali atau mengingat pesan tersebut, berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang produk tersebut, dan apa yang menjadi perhatian mereka. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas Managing the Integrated Marketing Communication Process atau yang biasa disebut dengan IMC. Nah, IMC ini merupakan proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima oleh customer atau prospek untuk produk, layanan, atau organisasi itu relevan dengan orang itu dan juga consist over time. Nah, beragamnya alat komunikasi seperti message dan juga audience yang tersedia bagi marketers ini tuh membuat perusahaan harus bergerak ke arah integrated marketing communication. Dan untuk memfasilitasi one-stop shopping bagi marketers, perusahaan media dan juga penyedia jasa iklan itu sekarang mereka mengakuisisi yang namanya promotion agency, public relation firms, package design consultant, website developer, social media expert, dan juga direct mail houses. Nah, mereka itu berusaha untuk meredefine perusahaan mereka untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Nah, kemudian ada coordinating media. Media coordination itu bisa terjadi di jenis media apapun dan dimanapun. Oleh sebab itu, marketers itu harus bisa menggabungkan personal dan non-personal communication channels melalui kampanye multi-stage dengan mencapai maximum impact dan increase jangkauan dari message. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada seperti yang saya sudah jelaskan tadi, iklan itu bisa meningkatkan keberhasilan promosi produk dan menyampaikan brand positioning di media digital yang memungkinkan banyak orang untuk fully explore produk dari company di internet.
Nah, atau bahkan para calon konsumen yang nggak mau beli barang secara online itu, dengan iklan berbasis digital dan web, itu marketers bisa gunakan untuk mendorong customer untuk datang ke toko-toko terdekat untuk membeli produk dari mereka. Kemudian yang terakhir adalah implementing the IMC. Nah, sekarang itu banyak banget perusahaan yang mengimplementasikan IMC strategi ini cuma di tahap dasarnya aja. Nggak sampai mendalam yang menyentuh esensi utama dari IMC itu sendiri. Nah, dengan begitu, perusahaan itu harus menempatkan sebagian besar pekerjaan komunikasi mereka dengan satu full service agency. Hasilnya adalah komunikasi pemasaran yang terintegrasi itu lebih efektif dengan biaya total yang jauh lebih rendah. Nah, integrated marketing communication itu dapat menghasilkan stronger message konsistensi dan juga membantu membangun brand equity dan mencapai dampak penjualan yang lebih besar. Nah, IMC ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan communicate dengan positioning dan timing isu. Nah, ini tuh memberi seseorang tanggung jawab yang tadinya nggak ada untuk menyatukan brand image dan message. Nah, IMC itu harus bisa meningkatkan company ability untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat pula. Nah, dengan begitu sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 19. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Sir dan kelompok selanjutnya. Terima kasih.